Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Urban Paradox, mengulas fenomena dari sisi yang berbeda. Kita kembali di minggu kedua ya, minggu kedua bulan Mei. Berarti minggu ini banyak, minggu depan ya mulai banyak libur ya. Mulai banyak libur. Semoga para urbaners sehat-sehat semua ya. Benar, biar liburan bisa tenang dan ke m-bankingnya juga sehat ya, jangan kosong, jangan sakit. Semoga m-bankingnya itu dipending dulu lah untuk minggu-minggu ini. Benar. Di minggu depan mungkin bisa lah langsung dihabisin aja nggak apa-apa. Nah, ngomong-ngomongin liburan nih, biasanya kan kalau liburan tuh identik sama outdoor ya, pasti keluar ruangan. Nah, kita lagi ngomongin di berita pertama ada sunscreen nih yang dimana perlu banget ya biasanya buat liburan. Untuk olahraga di outdoor juga perlu. Iya benar. Buat teman-teman nih, berita pertama ada dosen UB atau Universitas Brawijaya berhasil mengolah limbah rambut jagung jadi sunscreen SPF 50. Waduh, limbah rambut jagung ya? Benar. Yang sebelumnya jadi limbah bisa dimanfaatkan ternyata. Ini salah satu inovasi yang sangat keren sih. Soalnya kebanyakan untuk sunscreennya sendiri itu pasti kan nggak semuanya itu dari bahan alami. Benar. Dan ini yang bikin dia makin wow juga, bukan hanya dari bahan alaminya, tapi diolah dari yang sebelumnya hanya limbah, bisa dimanfaatkan gitu ya. Menjadi sunscreen. Bener, yang sebelumnya hanya mungkin sampah yang dibuang aja. Akhirnya bisa menjadi sunscreen yang kita gunakan buat sehari-hari, buat liburan nih teman-teman. Betul sekali. Yang mau liburan tapi belum ada sunscreen bisa nih. Dicoba dulu yang dari limbah rambut jagung. Bener, jadi ada seorang dosen dari Universitas Brawijaya atau UB yang berhasil menciptakan inovasi yang mengejutkan. Sunscreen dengan SPF 50 yang terbuat dari limbah rambut jagung. Nah, temuan ini bukan hanya menunjukkan kreativitas ilmiah, tetapi juga membuka peluang baru dalam pemanfaatan limbah pertanian yang selama ini kerap diabaikan. Ya, dikarenakan anak-anak muda sekarang kan pasti lebih ke arah di perkotaan semua nih. Jadi untuk masalah limbah pertanian kan jadi jarang. Iya, kayak kurang terlihat gitu ya. Inovasinya tuh masih kurang. Dan dengan ibu adanya dosen berita ini benar, salah satu juga ibu dosen ini membuka peluang yang besar sekali ya untuk teman-teman, apalagi untuk skincare sendiri di era sekarang itu kayaknya mau perempuan ataupun laki-laki tuh udah sangat dibutuhkan. Benar, nggak melihat gender ya. Betul sekali. Apalagi sunscreen ya, mau perempuan mau laki-laki perlu banget ya. Apalagi bumi kayaknya mataharinya mulai 10 nih. Satu orang 5 mataharinya kan. Kalau di sini kayaknya cuacanya tiba-tiba panas terus hujan gitu. Iya, bagus ya. Bagus kalau hujannya adem. Akhir-akhir ini hujannya hujan panas juga ya. Yang dimana kita tetap perlu sunscreen. Betul gitu ya. Sekali. Apalagi yang biasanya olahraga outdoor kayak padel, bulu tangkis. Betul. Bahkan kalaupun kita hanya di dalam ruangan, menurut penelitian kita tuh tetap harus pakai sunscreen ya. Betul. Karena ya sebenarnya tetap ada cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan bahkan di kamar kita sendiri. Nah, dengan adanya sunscreen ini bisa melindungi paparan kulit kita dari sinar UV. Betul, yang bisa bikin kanker kulit yang hal-hal berbahaya seperti itu bisa kita hindari. Jadi produk ini disebut aman digunakan bahkan buat anak-anak, dan yang lebih menggembirakannya lagi, sunscreen itu berbahan dasar alami. Dan sudah siap diproduksi secara massal, bahkan sudah ada akun Instagramnya tuh Kak. Berarti ini nggak cuma prototipe aja ya? Bener, karena sudah mulai dijual juga, sudah mulai mau diproduksi secara massal. Jadi buat teman-teman yang mau coba, apalagi minggu depan udah mulai liburan nih ya, liburan yang cukup lama cukup panjang juga ya. Bener, bisa nih mulai beli. Kakaknya mau coba juga? Bisa sih, bisa kita coba ya. Boleh. Apalagi ini inovasi baru ya. Tuh, jadi artinya dari inovasi ini tuh bukan sekedar penelitian di atas kertas tuh, melainkan juga sudah siap menyentuh kehidupan masyarakat. Jadi nggak hanya sebatas kayak ya uji-uji untuk kayak cuman prototipe aja, kayak ini sudah selesai dan juga nggak akan dilanjutkan lagi. Iya, hanya sekedar diuji bisa ya udah. Tapi
apa yang diuji dijadikan sebuah produk benar jadikan sebuah dan produk dipasarkan ke seluruh dunia. benar. Nah, di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kulit dari paparan sinar UV, sekaligus trend back to nature, hadirnya sunscreen dari bahan lokal dan berkelanjutan ini bisa menjadi angin segar. Nah, inovasi ini sekaligus membuktikan bahwa limbah yang dianggap tidak berguna pun bisa disulap menjadi produk bernilai tinggi jika ada ilmu dan kreativitas di baliknya. Wah, keren banget Iya nih. sih. Emang berarti Sekarang sudah banyak banget ya inovasinya. bener. Dan sebelumnya juga kayak tokoh publik kayak Maudy Ayunda kan juga sempat bikin skincare dari buah-buahan atau tanaman yang ada di Papua gitu kalau nggak salah. Dan Iya. akhirnya nih ada salah satu dosen di Universitas Brawijaya juga buat sunscreen dari bahkan limbah rambut. iya bahkan ini bukan langsung dari sari buahnya atau tanamannya tapi dari limbah yang biasanya menurut kita nggak penting-penting banget Betul. bahkan langsung dibuang tapi ternyata bisa loh diolah jadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat dan tentunya alami dan aman buat kita. Dan juga aman buat anak-anak juga. Betul. Nih poin plusnya buat anak-anak. Kita lanjut ke berita Kita selanjutnya kedua. apa tuh, Kak? Shirley Juanda jadi gubernur nomor 1 berkinerja terbaik versi anak muda. Wih, Waduh, siapa sih Ibu yang nggak Shirley. kenal sama Ibu Shirley Juanda? Bener, Ibu Shirley. Beliau adalah salah satu gubernur dari Maluku Utara. Wow, Wow. sangat jauh ya. Iya. Tapi inovasinya itu terbaik versi anak muda loh. Karena anak muda nih. saya pernah lihat beberapa kontennya itu setiap kali kayak ada salah satu jalan rusak dan lain sebagainya itu beliau langsung cepat tanggap. Wah. Iya. Bahkan yang buat pemerintahan yang bekerja di bawah naungan beliau pun kalau kinerjanya kurang baik, beliau tegas banget ya yang dia lihat di sosmed. Tidak pandang bulu ya dia. Benar, nggak pandang bulu. Keren banget. Oke, Shirley Juanda menorehkan pencapaian membanggakan setelah dinobatkan sebagai gubernur nomor 1 dengan kinerja terbaik versi anak muda. Nah, penilaian ini mencerminkan bagaimana generasi muda kini semakin kritis dan aktif dalam mengevaluasi kepemimpinan daerah. Yes. Pengakuan dari kalangan anak muda ini tentunya bukan tanpa alasan ya, bukan asal cap-cicu doang. Iya. Karena Ibu Shirley ini dinilai mampu menunjukkan gaya kepemimpinan yang relevan, responsif dan dekat dengan aspirasi generasi muda, sesuatu yang nggak mudah dilakukan oleh kepala daerah lainnya gitu. Ini menurut penilaian ya. Benar. Karena kan kalau kita mungkin nggak usah jauh-jauh, mungkin kita bisa bandingkan dengan Pak KDM nih. Iya, betul. Bisa menjadi 11-12-nya antara Bu Shirley dan Pak KDM. Betul banget. Nah, pencapaian ini menjadi sinyal positif bahwa politik dan pemerintahan daerah itu lagi dipandang, lagi dipandang sebelah mata oleh anak muda karena kayak ada mungkin di beberapa daerah Betul. yang mungkin kurang mendengar aspirasi anak-anak muda, masyarakat khususnya anak-anak muda dan ternyata di daerah lain ada Ibu Shirley yang bisa loh mendengarkan aspirasi dan langsung diterapkan secepat mungkin aspirasinya itu. Jadi nggak hanya didengarkan, tapi juga ditindaklanjuti, bukan Keren banget sih, tapi semoga ini bisa menjadi pelajaran juga untuk beberapa pemimpin-pemimpin daerah. Semoga bisa salah satunya kan mungkin menjadi Ibu Shirley ini. Betul. Semoga Ibu Shirley ini bisa jadi motivasi lah buat pemimpin daerah lainnya, bukan dijadikan lawan, Betul. tapi dijadikan motivasi. Oh, beliau aja bisa kayak gini. apalagi kita. Bisa jadi kan dengan salah satu pemimpin daerah ini dia bisa melebihi dari Ibu Shirley sendiri. Betul, apalagi Maluku Utara ini juga per tahun ini tuh menjadi salah satu provinsi yang ekonominya cukup melejit ya. Wah. Perkembangan ekonominya tuh sangat, kalau nggak salah nomor 1 tuh, karena jauh sekali Wah, peningkatannya. Sangat hebat ya. Berarti dengan adanya pemimpin yang bagus akan ada hasil yang lebih bagus. Betul. Jadi ketika pemimpin mampu berkomunikasi dan bekerja dengan cara yang diakui generasi muda nih, kepercayaan publik pun bisa tumbuh dari bawah. Ya. Kayaknya kita harus banyak-banyak nih dengar aspirasi dari masyarakat. Benar. Karena siapa tahu dengan aspirasinya mereka itu bisa menjadi satu langkah pertumbuhan kita yang lebih baik untuk masa mendatang. Nih, berita selanjutnya ada
Basarnas diakui jadi salah satu tim SAR terbaik yang ada di dunia. Wih. Wah. Keren banget nih. Jadi Indonesia punya alasan baru untuk bangga karena Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas resmi masuk dalam jajaran top 10 tim SAR terbaik di dunia. Wah, ternyata sangat keren banget ya. Saya Iya. tidak menyangka sama sekali Iya benar. Indonesia masuk 10 tim SAR terbaik di dunia. Nah, dari sekian banyak goncangan dari awal tahun kemarin kita dikasih naik turun roller coaster sama pemerintahan ini ya, akhirnya ternyata masih banyak hal yang bisa kita banggakan dari Indonesia. Betul. Ya, salah satunya Basarnas ini. Nah, pengakuan internasional ini merupakan bukti nyata dari kemampuan dan profesionalisme tim pencari dan penolong Indonesia di kancah global. Nah, Basarnas ini dikenal memiliki pengalaman panjang dalam menangani berbagai bencana besar di Indonesia, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga kecelakaan laut dan udara. Nah, jam terbangnya sendiri tinggi dan kondisi geografis Indonesia yang menantang, rupanya menjadi tempaan terbaik bagi para personal Basarnas. Nah, Jadi masuknya Basarnas dalam daftar bergengsi ini diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia dan kerjasama kemanusiaan internasional. Karena di balik seragam orange teman-teman Basarnas nih, ada dedikasi yang luar biasa dari para personel yang setiap saat siap mempertaruhkan keselamatan demi menyelamatkan nyawa orang lain. wah, Yes, kayak tugasnya sangat mulia sangat. benar. Bahkan di air, di darat, di udara, dimanapun bisa. Wes, keren banget nih. Menguasai 3 elemen, Tiga elemen ya. 3 elemen. nih. Tanah, air, udara. Bener, tanah, air, udara nih kalau daftar di perusahaan-perusahaan besar langsung keterima karena menguasai 3 elemen. Kayaknya tidak perlu tes sih, langsung masuk. Iya, langsung masuk karena menguasai 3 elemen. Tadi kan salah satu syarat cari kerja di Indonesia ya. Iya. Oke. Keren banget nih. Selanjutnya ada di negara Italia. Betul. Apa tuh Kak? Italia jadi negara pertama izinkan cuti untuk rawat hewan peliharaan. Wah. Waduh. Aku mau dong Iya. cuti. Kalau kayak gini mah kita kayaknya pelihara 5 hewan kali ya langsung. Jadi kayaknya seminggu itu deh, cuti terus deh. Jangan ya, berarti hewannya nggak sehat-sehat Iya. berarti. Gimana tuh Kak Bita? Italia mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang secara resmi mengizinkan pekerja mengambil cuti untuk merawat hewan peliharaan yang sedang sakit. Wah, keren banget. Negara pertama di dunia, guys. Kayak Betul. wow. Ini salah satu kebijakan yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra juga. Iya, takutnya ada yang bohong ya. Cuman ini salah satu kemajuan yang cukup oke lah. Apalagi harusnya masyarakat di sana cukup jujur ya. Betul. Nih, kebijakan progresif ini memungkinkan pekerja mendapatkan cuti hingga 3 hari untuk mengurus kondisi hewan kesayangan mereka. 3 hari lumayan banget ya. Lumayan banget sih. Bener. Karena terkadang nggak semua di tempat pekerjaan itu boleh Cuti buat ngurus hewan. Betul. Kadang ngurus keluarga kita sendiri aja belum tentu boleh loh. Betul sih. Ngurus kayak kerabat, orang tua, apalagi hewan. Langkah Italia ini mencerminkan pergeseran nilai dalam masyarakat modern, di mana hewan peliharaan nggak lagi sekedar dianggap sebagai aset rumah tangga, melainkan sebagai bagian dari keluarga yang layak mendapatkan perhatian serius. So sweet banget. Ya kan siapa tahu bisa jadi dengan adanya hewan peliharaan ini dia bisa mengingatkan kembali dengan keluarganya yang ada di rumah. Tuh, biar nggak burn out juga sama kerjaan ya. Kadang kan Betul. buat terlebih khususnya buat teman-teman kita yang merantau, terus kerja di kota, dan dia cuma Ataupun punya jauh dari keluarga juga. benar cuma punya hewan peliharaannya, dan kalau hewan peliharaannya sakit dan tidak bisa diuruskan, kadang malah semakin down ya, bikin kinerja pun berkurang. Kinerjanya dalam pekerjaan pun berkurang juga. Betul. Nah, banyak pemilik hewan peliharaan memang merasakan tekanan emosional yang nyata saat anabul mereka tuh jatuh sakit. Bahkan Nadia juga sempat lihat di sosmed tuh kayak banyak yang nangis kayak waktu anabulnya bahkan mati gitu.
Memang kadang kalau udah sayang banget ya sama hewan emang bisa itu sih. Nah itu tadi berita kita di minggu ini. Jangan lupa siapkan uangnya untuk minggu depan. Betul, jangan lupa buat teman-teman karena di minggu depan tuh banyak banget, udah mulai banyak banget tanggal merah, hari-hari libur, long weekend. Jadi buat teman-teman jangan lupa TWS-nya di charge ya buat di perjalanan. Betul, kakak juga jangan sampai hilang ya. Iya, earphone kabelnya juga Earphone jangan kabelnya. sampai ketinggalan, jangan sampai kelilit-lilit. Iya, itu salah satu masalah ya. Betul. Dan yang utama tadi kayak berita pertama jangan lupa apa Kak? Pakai sunscreen. Oh iya, jangan lupa pakai sunscreen. Kalau bisa yang tadi ya, yang Bener, berita pertama. Bener, yang organik-organiknya alami-alami. Rambut Limbah rambut jagung. Kayak itu kan SPF-nya 50 loh. bener, SPF-nya juga 50 loh, aman banget ya. Aman Apalagi banget buat ini. anak-anak juga udah bisa ya. Betul. Oke, happy long weekend buat teman-teman di minggu depan ya. Tapi masih ada beberapa hari nih, masuknya 3 harian, 4 harian tuh. Iya. Semangat ya, karena kan nanti abis itu libur. Kayaknya harus atur jadwal dari hari ini ya. Betul, atau bahkan ada juga teman-teman yang ambil jatah cuti deh 3 hari biar sekalian libur seminggu. Waduh, bisa nih keliling-keliling dulu se-Indonesia. Bener. Mungkin ada yang mau ke Bali, ke Jogja, ke Malang, atau bahkan ke Kalimantan, silahkan aja. Boleh, kami buka. Iya, Oh, bukan kami ya. Kami menyambut saja. iya. Kalimantan menyambut teman-teman semua. Yoi. Oke, segitu aja berita kita di minggu kedua bulan Mei ini. Kita gak sabar ketemu teman-teman di minggu berikutnya. Dan kalau ada kritik dan saran langsung aja ke Instagram kita. Ting. Terus kita juga sering upload konten di Instagram. Yang seru dan pastinya kalian ingin tahu juga. Benar, yang seru dan penuh edukasi juga pastinya. Betul sekali. Jangan lupa di apa Kak? Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Bye bye. Bye bye.